Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Arsana Syahal Amin. Kita pagi hari ini akan membahas mengenai teks resensi. Nah, apa sih teks resensi itu? Teks resensi yaitu teks yang digunakan untuk menilai suatu karya, entah itu karya buku, fiksi non-fiksi, bisa dari buku pelajaran, kalau buku non-fiksi, kalau di buku fiksi bisa novel, bisa cerpen, bisa puisi, dan yang lain-lain. Tidak hanya di buku, karena di sini teks resensi bisa ke gambaran umum, bisa ke berbagai karya, entah itu karya film, karya musik, karya lagu, dan lain-lain. Nah, kita kembali ke tujuan resensi. Tujuan resensi yang pertama yaitu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan suatu karya. Nah, kita di sini dituntut untuk menilai mengenai kelebihan dan kekurangan suatu karya tersebut. Kalau di buku, contohnya kekurangannya di covernya buram. Terus kalau di buku contoh yang lain, kita dapat menilai dari segi bahasanya, bahasa yang boleh dipahami atau tidak. Terus yang kedua, yaitu memberikan masukan kepada penulis berupa kritik dan saran. Nah, tugas dari resensator itu siapa sih? Resensator itu yang menulis atau yang meresensi suatu karya itu. Nah, di sini kita dituntut untuk memberi saran atau masukan terhadap penulis agar kedepannya penulis dapat menyajikan karya yang lebih baik lagi. Dan yang ketiga, menguji kualitas karya dengan membandingkan dengan karya lain. Nah, di sini saya beri contoh. Di buku non-fiksi ada dua penerbit. Yang pertama Erlangga, yang kedua Yudhistira. Di sini pasti dari segi pemberian materi, contohnya dari segi mata pelajaran bahasa Indonesia, pasti mereka mempunyai kelebihan kurang masing-masing. Nah, kita dituntut untuk membandingkan apa sih kelebihan dari Erlangga mengenai buku bahasa Indonesia ini, apa sih kekurangan dari Yudhistira ini dalam buku bahasa Indonesia. Nah, itu. Terus yang keempat, memberi gambaran karya kepada penikmat atau pembaca. Nah, di sini tugas resensator yaitu kita dituntut untuk membuat cuplikan atau tulisan mengenai suatu karya yang akan dibaca atau dinikmati oleh pembaca. Contohnya kita mau membaca buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Kita mau beli, buku ini bagus apa tidak? Kita bingung. Nah, kita cari saja di internet resensi mengenai buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Pasti itu ada penilaian mengenai buku itu. Kalau kita nilai bagus, berarti kita menarik atau kita pengen membelinya. Nah, terus yang kedua yaitu kita kembali ke unsur resensi. Pembangun resensi itu apa saja? Yang pertama judul resensi, judul buku, penulis, tahun terbit, tebal halaman, penerbit, resensator, sinopsis, dan isi yang terakhir yaitu simpulan atau rekomendasi. Nah, judul resensi dan judul buku itu berbeda. Kalau judul buku pasti sudah ada di cover, judul lagu pasti sudah ada dan ditulis oleh penciptanya. Kalau judul resensi berarti kita yang memberikan, kita yang menciptakan. Selanjutnya penulis itu siapa sih? Pengarangnya siapa? Kalau tahun terbit pasti ada di setiap buku atau di setiap karya. Dan yang keempat, tebal halaman, ada berapa halaman. Kalau film ada berapa lama durasinya. Terus yang selanjutnya yaitu penerbit. Penerbit itu bisa contohnya Gramedia, Mizan, dan lain sebagainya. Terus resensator, nah, sudah saya jelaskan di tadi awal. Resensator itu penulis resensi, bukan penulis buku. Jadi siapa yang meresensi buku itu berarti dia resensatornya. Terus yang selanjutnya itu sinopsis. Sinopsis apa? Gambaran singkat mengenai karya tersebut. Nah, terus yang selanjutnya itu isi. Isi di sini bisa kelebihan dan kekurangan, bisa dari segala segi, dari segi cover, dari segi tulisan dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu simpulan. Nah, sampai sini paham? Kalau sudah paham, saya akhiri. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.